Ya, kemitraan untuk kemitraan analisa sidik jari bakat. Sebenarnya ide ini muncul dari teman-teman mitra aja malahan sebenarnya. Jadi saya sendiri kemarin itu nggak terlalu kelihatannya itu nggak ada itu di otak itu ide ini. Nah, ide ini udah berjalan ya. Artinya ketika ada sistem seperti ini, artinya ini udah berjalan dan ya benar-benar udah jalan, dan memang baru mereka meminta modelnya seperti ini dan kemudian kita aplikasikan, dan makanya keluarlah sistem kemitraan analisa sidik jari bakat ini. Nah, sistem analisa ini adalah program sederhana untuk memetakan bakat dan mengukur frekuensi otak. Nanti keluarnya itu AQ atau EQ, tapi itu sebenarnya frekuensi otak. Dan di 10 ujung jari, dan 10 ujung jari itu untuk bakat minat. Kemudian sudut ATD itu yang berada di telapak tangan itu untuk mengukur kecepatan otak itu atau frekuensi otak. Jadi nanti ini bersifat gen ya. Bersifat gen itu artinya tidak berubah karena ini hanya pas lahir aja. Jadi apakah frekuensi otak yang sekarang itu sama persis dengan apa yang nanti kita berikan hasilnya, itu kelihatannya enggak. Jadi ini bersifat gen bawaan lahir lah gitu. Kalau kalau mobil yaitu BPKB, belum masuk ke bengkel, belum diperbesar sekernya. Kemudian untuk roda ya masih sama seperti pabrikannya gitu. Kemudian analisa. Nah, untuk untuk hasil sekarang itu adalah hasil setelah masuk bengkel. Sekolah itu seperti bengkel. Kemudian pengalaman itu juga seperti bengkel kalau mobil. Nah, analisa ini telah dirilis dari 2017 kemarin. Jadi 2017 itu kita rilis, kemudian memang tidak terlalu diekspos gitu ya. Nggak terlalu banyak dipromosikan memang. Dan tapi sambil kita jalan, sambil kita perbaiki juga. Sebenarnya dulu yang pertama itu kita intern di kalangan mitra bimbel. Jadi kita punya mitra bimbel yang di situ kita intern untuk analisa bakat ini. Jadi kita pengembangan pertama di mitra bimbingan belajar yang Akilakos ya, mitra bimbel Akilakos. Kemudian direvisi hampir setiap tahun, kadang lebih dari 1 kali revisinya, dan sudah menganalisa sebanyak 6.400 kali. Ini yang tercatat mulai tahun 2018 kalau 2019. Sebenarnya dari sebelum 2017 pun itu sebenarnya udah jalan, walaupun kita belum tercatat gitu. Jadi pencatatannya ini baru dari 2018 kalau enggak 2019, setelah sistem yang V4 versi 4 ke atas gitu baru tercatat. Kemudian analisa ini itu bisa digunakan di sekolah atau madrasah atau pondok pesantren. Jadi sistemnya itu sebenarnya untuk siswanya sendiri. Jadi analisa ini untuk siswa Anda sendiri. Kemudian dicek sendiri. Kemudian nanti hasil scan itu diberikan ke kita. Kemudian hasilnya nanti diterangkan oleh Anda sendiri. Jadi sistem ini bisa untuk sekolah, madrasah, pesantren, bimbel, perusahaan, biro psikologi, atau yang membutuhkan analisa. Dengan sistem ini mitra mendapatkan harga lebih terjangkau. Jadi kan harga normal itu lebih dari 100. Biasanya dijual dengan 150, 200 atau 300, dan minimal memang harus 100.000 untuk umum. Kecuali untuk sekolah sendiri gitu. Jadi misalkan Anda mitra kita, kemudian untuk dijual di siswa sendiri itu harganya 75.000, itu silahkan. Namun kalau di luar untuk umum itu minimal harus 100.000, bisa 200 sampai 300.000, karena teman-teman mitra juga menjualnya segitu. Jadi biar tidak ada persaingan harga di antara teman sendiri gitu. Namun dengan sistem ini harga lebih terjangkau, namun perlu membuat tim pengambilan data dan pencetakan hasil analisa. Jadi kan perlu membuat pengambilan data bentuk scan, menyeken satu persatu itu telapak tangan dan jempol. Jadi setiap anak itu sistemnya seperti ini. Jadi ada
ini ya, ada dua seperti ini. Jadi yang dikirimkan itu dua model. Yang pertama seperti ini, jadi ini adalah telapak tangan dan seluruh ujung jari kecuali jempol, karena jempolnya kan miring, maka jempol perlu dikirim lagi sendiri seperti ini. Jadi pengiriman setiap anak atau setiap orang itu 2 kali scan, kemudian dalam bentuk JPG seperti ini. Nah, kenapa kok harus JPG? Karena ketika nanti bentuknya JPG seperti ini, karena kita akan mengukurnya bentuk akan kita coret-coret ini maksudnya. Nah, seperti ini, dan ini bisa jadi besar seperti ini. Nah, ketika ini dibesarkan seperti ini akan terlihat dengan jelas, kemudian kita coret-coret seperti ini. Nah, untuk nah, setelah dicoret-coret seperti ini, nanti kita ukur itu. Jadi harus dalam bentuk JPG memang. Kenapa? Karena ya itu. Nah, kalau PDF biasanya pecah saat dibesarkan. Intinya itu. Kemudian nanti setelah pengambilan data perlu pencetakan hasil dan penjelasan hasil. Nah, memang harus misalkan Anda punya sekolah atau madrasah, pondok pesantren, bimbel, memang harus ada tim yang harus membuat tim untuk melakukan itu, pengambilan data, scan, jadi di scan, kemudian pencetakan hasil, nyetaki gitu ya, kemudian menjelaskan hasil seperti itu. Kemudian untuk biaya kemitraan itu pendaftarannya 500.000 di sini, itu sudah termasuk 10 analisa. Jadi sebenarnya sama ini harganya, 50.000 per analisa, namun karena ini Anda mendaftar kemitraan, intinya Anda membayar 10 kali di awal itu. Nah, 10 kali analisa itu nanti bisa nggak harus hari itu selesai, itu enggak, jadi silakan nanti bisa cicil. Kemarin kan udah beli 10, jadi tinggal 9, 8 sampai 0. Nah, setelah itu Anda baru bisa membayar per satuan, per satu. Ketika ngirim satu bisa bayar 50.000 seperti itu. Jadi sistemnya sebenarnya untuk melihat saja dari pihak kita itu, melihat Anda niat atau tidak gitu. Karena kemarin kita nggak pakai biaya pendaftaran ini, kebanyakan hanya nyoba-nyoba aja. Jadi nggak nyoba satu pakai 50.000, kan sama dengan harga yang 100.000 ini, kan jadi lucu. Harga jual padahal 100.000, pengen nyoba kemitraan harga 50.000, kan jadi lucu gitu. Jadi biar nggak lucu aja sebenarnya. Kemudian diskon 20% untuk pengiriman 20 per harinya. Jadi kalau satu hari mencapai 20 orang lebih, maka dapat diskon 20% untuk harga per analisanya, jadi 40.000 ya, seperti itu. Kemudian peralatan yang dibutuhkan yaitu cuma scanner, bisa memakai printer fotokopi 3-in-1 itu loh, 3-in-1. Jadi printer biasa yang ada fotokopinya itu. Jadi itu bisa digunakan sebagai scanner. Itu kan sudah mencapai 600 dpi dot per inch-nya. Jadi ketika di-scan hasilnya sudah bisa seperti tadi, bisa sangat besar seperti tadi. Jadi ini kan bisa dibesarkan dan sangat jelas. Nah, seperti ini bisa sudah sangat jelas. Kemudian untuk pengiriman itu juga diberi sedikit tinta seperti ini. Ini diusap ya, bukan dicelup di tinta. Jadi cuma diusapkan. Jadi bisa lebih jelas seperti ini. Nah, ketika diperbesar ini jadi lebih besar, jelas banget gitu. Kemudian printer, apabila Anda ingin hasil dicetak, peralatannya cuma dua itu, scanner dan printer. Kemudian laptop ya, laptop untuk cetak aja, nggak tertulis. Laptop atau komputer gitu. Kemudian alur kerja, pelanggan di scan 10 jari dan telapak tangan, tadi ada dua itu ya. Kemudian kirim hasil scan resolusi tinggi dalam bentuk JPG melalui WA atau email atau Google Drive atau G Drive ya ini ya. G Drive, jadi diupload dulu di Google Drive, kemudian baru kirimkan linknya ke kita. Jadi itu lebih cepat daripada harus kirim ke WhatsApp. Kalau ke WhatsApp itu satu-satu, kalau kirim G Drive itu bisa banyak sekaligus langsung dikirim ke kita. Dan biasanya kalau di WA satu-satu ada yang ketinggalan, ada yang nggak masuk lah gitu. Terkirimnya kan nggak urut karena sesuai dengan kecepatannya. Kita jadi agak bingung aja. Kemudian sistem pengiriman itu juga dalam bentuk seperti ini. Jadi diberi nama modul. Bentar. Misal seperti ini ya. Jadi pengiriman itu diberi nama filenya, nama orang adalah nama filenya. Jadi misal seperti ini.
aduh nggak bisa diperbesar ya. Jadi nama file adalah nama orangnya, jadi kita nggak apa ya namanya ya, kita nggak salah cek gitu. Nah seperti ini kan nama orang adalah nama filenya juga, jadi kita ngambil nama dari nama filenya itu, jadi lebih cepat. Kemudian setelah dikirim hasil scan, maka kita prosesnya itu per orang itu sekitar 30 menit, dan satu hari hanya sekitar maksimum itu 20. Nah misalkan Anda itu mengirim misal banyak banget gitu, ngirim 100 atau 200, itu kita diberi konfirmasi dulu, besok hari apa kita akan ngirim 100 data gitu, 100 orang. Maka kita akan menyiapkan tim di sini agar tidak terlalu apa itu ya, nggak butek, maksudnya kantru lah, kantru bahasa Jawa ini, kantru. Kemudian setelah hasil analisa kita kirimkan ke Anda, silahkan dicetak, kemudian silahkan cetak dan berikan ke pelanggan. Jika diperlukan tambahkan sedikit penjelasan. Nah biasanya yang jadi masalah ini di sini, menjelaskan hasilnya itu, karena memang butuh pengalaman. Sebenarnya nggak terlalu pusing-pusing juga. Kalau Anda sudah menjelaskan 5 orang aja, itu biasanya udah paham dengan sendirinya, karena biasanya pertanyaan yaitu itu aja. Kemudian perbedaan dengan produk sejenis, hasil berupa angka sehingga bisa digunakan oleh pembanding dengan orang lain yang telah melakukan analisa. Jadi produk sejenis hanya bisa melihat potensi terbesar pada diri sendiri. Biasanya produk analisa bakat itu kan cuma melihat, misalkan saya analisa, kemudian saya paling menonjol di matematika gitu kan, misalkan saya analisa, kemudian saya mengembang bakatnya itu paling bagus di matematika. Nah kemudian yang jadi masalah biasanya teman saya itu juga tes gitu, dan dia juga bakat di matematika sama gitu. Nah nanti bagusan yang mana itu bakat matematikanya, kan itu perlu pembanding ya. Nah pembanding itu kita representasikan dalam bentuk angka. Jadi saya bakat matematika, kemudian angkanya 90. Teman saya bakat matematika juga, angkanya 110. Jadi kalau memang itu ditandingkan, itu ya dibandingkan, itu tetap menang teman saya yang 110, seperti itu. Jadi hasil yang seperti inilah yang belum ada ditemukan di sistem sidik jari manapun itu. Ini ya keunikan kita itu. Kemudian hasilnya lebih sederhana dan mudah dipahami. Jadi kita tidak memakai sistem-sistem kamu itu seperti pikok, kemudian kamu seperti burung hantu, seperti elang gitu. Kenapa tidak dibuat seperti itu? Karena hasil manusia itu lebih beragam. Jadi hewan itu nggak cuma 5 itu aja gitu. Hewan itu banyak gitu kan, masih ada kecoa, masih ada cicak gitu kan, masih ada ular, masih ada buaya gitu kan, masih ada ayam gitu, masih banyak gitu loh, hewan itu masih banyak. Jadi kita tidak mengklasifikasikan manusia hanya menjadi 5 golongan, intinya itu, karena memang tidak bisa, sudah saya coba gitu. Jadi sistem di sini tidak bisa diklasifikasikan, misal Anda adalah orang itu, belum bisa. Sampai saat ini baru diklasifikasikan terbesar itu menjadi 3, yaitu seimbang, otak kanan, otak kiri. Nah setelah itu masih melebar banget. Jadi memang hasilnya belum bisa diklasifikasi. Ini adalah misal kayak tanah, air, api, tanah, air, api, dan ya model-model seperti itu kan ada juga. Dan memang pernah saya coba buat dan belum bisa gitu. Kemudian dapat mendeteksi kelainan otak lebih dini. Biasanya ini tidak ditemukan titik di telapak tangan yang ATD itu. Nah, nanti akan dikonfirmasi oleh pihak kita dari sini. Jadi kalau misal nanti ada klien ya, ada pelanggan yang tidak terdeteksi, maka kita akan mengkonfirmasi ini sebenarnya seperti ini ya gitu. Kemudian pengambilan data oleh mitra lebih mudah dan murah, hanya menggunakan scanner dokumen biasa. Jadi intinya ini tidak perlu keahlian khusus untuk menentukan pola atau khusus dalam psikologi. Jadi semua orang bisa. Intinya semua orang bisa melakukan ini karena hanya scan, kemudian
Yang penting punya scanner aja itu sama printer udah cukup gitu intinya. Untuk belajar ya nanti akan bisa dengan sendirinya juga. Beneran nanti akan bisa. Kalau ditanya pelanggan kemudian nggak bisa, wah belajarnya kan tenanan gitu. Nah urung ditakoni ya, belum ditanya terus masih bisa-bisa aja kan, belum kemeringat gitu. Nah udah kemeringat nanti kan bisa dengan sendirinya. Dipaksa kan. Kemudian hasil analisa itu keseimbangan otak, IQ, kecerdasan menjemut, sifat dan bakat, penjurusan SMA, motivasi, posisi kerja. Nah biasanya yang dibutuhkan saat kerja di sini posisi kerja dia itu pembangun, pelaku atau deal maker atau dan seterusnya masih banyak. Kemudian level keunikan ini yang baru, hasil baru kemarin. Level keunikan itu untuk mendeteksi terlalu unik atau enggak itu. Jadi kalau orang unik itu ya unik, kadang susah bergaul, kadang punya keputusan yang aneh gitu. Nanti akan dilihat di level keunikan. Kemudian jurusan dan pekerjaan. Kemudian apakah valid? Sifat genetik artinya hanya mempengaruhi 50% hasil. Jadi analisa ini hanya bersifat genotip, artinya sifatnya turunan atau DNA ya, DNA-nya. Namun apakah bisa berubah? Bisa. Jadi biasanya berubah ketika klien pernah mengalami masa sulit gitu. Masa sulit, misal apa ya? Ya di sini kan ada ini. Kadang terjadi hal sebaliknya, anomali saat fenotip mempengaruhi pola pikir. Jadi sebenarnya ini ya. Ketika klien belum pernah mengalami masa sulit, itu hasilnya itu bisa mendekati 100%. Nah kan ini sudah, dunia ini kan sudah normal ya, perang tidak ada, kemudian jadi masa sulitnya itu kan kadang sedikit gitu ya, makan tinggal makan gitu kan, maksudnya nggak terlalu seperti zaman dulu. Biasanya hasil dari analisa ini bisa mendekati 100%. Namun gitu kan, namun ketika fenotip itu lingkungan mempengaruhi pola pikir, seperti ayahnya meninggal, sakit saat masih kecil, pola asuhan yang salah, selama 4 tahun terakhir ini baru ditemukan sebanyak 3 kali. Jadi yang benar-benar ini salah gitu ya, hasil analisanya itu benar-benar salah total itu baru 3 kali selama 4 tahun ini. Nah kenapa kok bisa salah? Karena fenotipnya itu berpengaruh besar terhadap hasil akhirnya. Ya seperti ini tadi, ayahnya meninggal, kemudian sakit kan, biasanya kalau sakit ya pas kecilnya sakit itu kadang mempengaruhi otak juga. Harusnya kan hasilnya, misal ya kita pernah analisa juga, harusnya dia itu IQ-nya 130, kemudian pinter, tapi kan pada kenyataannya kok enggak gitu. Kemudian saya cek itu ternyata memang saat kecil itu sakit panas dan terlalu lama gitu, dan memang itu dapat merusak otak gitu secara teorinya itu, teorinya. Apakah empiris? Tidak 100% empiris. Jadi memang ada yang empiris dan ada yang tidak. Kita sementara ini belum bisa mengklasifikasikan ya secara seluruhnya. Setiap kita menganalisa, kita selalu membuat data baru. Kita selalu kalau lo ini nggak benar, kita introspeksi, kemudian kita cari-cari lagi gitu. Ya seperti itu. Ini ilmu itu kan berkembang. Ilmu berkembang. Bersifat dugaan seperti ramalan cuaca. Jadi ini kan dugaan aja. Jadi seperti ramalan cuaca ya. Kalau mendung kan berarti mau hujan gitu kan. Ya kan gitu. Mendung itu berarti mau hujan. Namun kadang kan tidak terjadi hujan. Ya seperti itu. Jadi ini sifatnya itu ya seperti itu. Kalau mendung biasanya hujan, tapi kan nggak mesti hujan ya, seperti itulah. Jadi ini bukan sebuah ilmu pasti juga gitu. Hampir semua ilmu itu sebenarnya seperti itu kok, sampai ke fisika itu juga seperti itu. Saya sendiri kan pendidikan fisika, dan sampai saat ke ranah-ranah yang benar-benar itu semuanya dugaan. Semuanya dugaan, karena hanya bersifat kita nggak bisa mendeteksi itu secara, misal kalau kecil aja kan gampang gitu ya, misal kecil. Nah kalau bumi itu bulat atau datar gitu aja kita udah bingung, karena kita nggak bisa memegangnya gitu. Kita nggak bisa melihat langsung, kita hanya bisa mengira-ira, kita bisa hanya melihat dari apa gitu.
Kemudian kelemahan produk itu human error karena manual. Kemudian hasil angka hanya bisa dikeluarkan ketika ATD ditemukan. Jadi kalau titiknya nggak ditemukan, hasil angkanya nggak bisa dikeluarkan. Kemudian pengembangan hasil analisa dikembangkan apabila mendapatkan hasil yang kurang relevan. Jadi kalau ada hasil yang kurang relevan, kita kembangkan, kemudian kita revisi. Kemudian hasil baru membutuhkan waktu lama karena membutuhkan riset saat melakukan analisa. Jadi sementara ini sampai saat ini kita riset terus. Jadi kita riset, ada beberapa riset yang memang kita lakukan. Dan kalau memang itu data sudah mencapai 30 lebih dan fix, kita tambahkan di hasil. Adanya update dan tidak sepenuhnya merupakan hak kami sebagai pengelola resource gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk proposal kemitraan analisa sidik jari bakat. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.